Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi sama gue di Geovlog. Oke, oke guys. Kali ini gue pengen bahas topik tentang di Monas ya guys. Kan di deskripsi gue udah jelasin. Tapi gue juga pengen ngomong kalau misalkan apa? Wow, ini nggak bisa. Kalau misalkan di Monas itu memang sebenarnya itu bukan buat balapan liar guys. Gue jelasin lebih detail. Di Monas itu bukan buat balap liar sebenarnya. Tapi kan gini, namanya juga Monas Cornering, ya kan? Bukan Monas Road Race dong. Jadi sebenarnya di situ itu bukan nge-race, kita bukan balapan, tapi ya latihan lah, ya kan? Jadi eh kita rapihin racing line, belajar overtake, tapi bukan yang berarti kita harus full throttle buat kayak yang balapan-balapan gitu. Enggak, beda guys, bukan itu maksudnya. Dan asal kalian tahu, di Monas itu sebenarnya bukan yang kayak kita harus menang. Karena sekarang gini, di Monas gue tanya, di Monas harus menang, kenapa harus menang? Dapat apa? Dapat apa maksud gue? Kan nggak dapat apa-apa. Dapat piala enggak, dapat duit enggak, cuma maksudnya gini lah, main sebisanya aja, nggak dipaksain terus ada mobil berarti kita hantem juga, enggak. Kan banyak ya berarti ya kan yang bela-belain sampai mau jatuh-jatuhin orang, sampai mau mepet-mepet, buang ke trotoar. Maksud gue gini, buat apa? Bukan gue pencitraan, bukan, tapi maksud maksud Monas itu kan memang bukan buat road race, maksud gue gitu. Dulu gue latihan, jadi gini guys, gue di Monas itu nongkrong di Merak, di patung burung Merak, tau gak? Pas kita baru masuk masuk S arah ke istana tuh, dari Gambir kan belok kiri. Nah, di situ ada burung merak. Nah, gue nongkrong di situ, guys. Wah, di situ orang-orang tempat gue nongkrong bener-bener ngajarin gue dari awal. Namanya Bang Ando, Bang Sigit, Bang Juanda. Terus, wah banyak banget deh. Banyak banget guys yang ngajarin gue di situ. Eh, Terutama Bang Ando yang ngajarin gue. Dia bilang gini ke gue, lo ngapain ngebut-ngebut kayak gitu, kata dia. Lo santai aja, lo rapihin aja racing line lo sampai benar. Lo benerin cara engine brake lo, ngerem lo. Di situ emang buat latihan, bukan buat balapan. Kalau mau balapan ya ikut aja event di Sentul, di event. Banyak kan event-event di Sentul, fun race, free practice. Oh fuck, kata M shit. Nah, kembali lagi ke topik, maksud gue. Ya di situ ya emang buat latihan sih sebenarnya, buat free practice, kan gratis ya kan. Ya mau dimana lagi, maksudnya itu buat lahan latihan. Terus kata Bang Ando, ya udah lo rapiin aja, nanti juga kalau misalkan racing line lo udah rapi, udah pasti bakalan semuanya kelewat dengan sendirinya. Terus gue mikir gini, hah, terus gimana caranya kalau gue nggak ngebut? Nah, maksudnya Bang Ando tuh bukannya lo pelan terus lo racing line bener tapi lo pelan, bukan. Maksudnya dengan kecepatan biasa lo yang lo main di situ, dengan racing ditambah racing line rapi, itu udah otomatis ngebenerin cara lo cornering. Jadi racing line itu ngaruh banget guys. Yang belum tahu racing line itu, jadi gimana jelasin, ini susah juga ya. Racing line tuh kayak apa ya, jalurnya lo balapan, ngerti gak? Jadi kayak garisnya lo balapan tuh lo harus ada di mana, di bahu jalan kah, di tengah jalan kah, ya gitulah. Ya sama lah kayak gitulah, maksud gue racing line. Garisnya lo balapan jalannya. Ntar deh kalau ada tikungan, ini gue masih lurus-lurus aja nih. Nah gitu guys, maksud gue. Jadi nanti kalau racing line lo udah rapi, itu udah otomatis time lo berubah. Time maksud gue tuh, ya setiap nih misalkan ada tikungan satu di sini, ya kan, tikungan satu nih, lo belok begitu kan, itu ada racing line dari yang dari out ke in, jadi dari luar ke dalam, terus keluar lagi. Nah itu maksud gue, itu waktu lo kesingkat. Jadi kan kayak misalkan gini deh, racing line contohnya itu ribet banget ya, ibaratnya gini, kan ada tikungan U nih, misalkan U. Nah coba aja pikir-pikir guys, nih U, terus kita belok ngikutin bentuk U juga.
Nah itu gimana? Atau enggak S, terus kita ngikutin beloknya S juga, itu kan memperlambat waktu kita di tikungan. Nah kalau racing line itu dia mempersingkat waktu guys. Jadi kayak misalkan ibaratnya simpelnya gini deh, simpelnya S tapi kita bikin lurus. Nah gimana? Kalau misalkan jalanan belok kanan kiri sama jalan lurus, cepetan mana? Pasti cepetan lurus dong ya kan. Nah itu dia maksud gue. Jadi kita memotong jalan, bukan memotong jalan tapi ya sama lah, kalau nggak salah kayak gitulah ya kan. Itu simpelnya lah. Kalau gue jelasin lebih detail lagi ya ibaratnya emang susah jelasin deh, harus dipraktekin memang. Ini kayak misalkan jalan belok nih, terus kita lurus doang nih. Nih, kita lurus nih. Nih, ini kan kanan terus kiri guys. Nih, ini kan kanan terus kiri. Nah, kita nggak usah kanan dulu tuh kayak orang-orang, nggak usah, lurus aja. Nah, tuh lebih cepet kita pasti. Karena apa ya? Ya karena nggak belok-belok, karena tinggal lurus aja. Nah itu racing line ya kayak gitulah ibaratnya. Kita motong jalan tapi ada titik-titik ya guys. Itu simpelnya ya kan. Terus dia juga ngajarin gue bilang kayak gini, di Monas tuh nggak perlu lah ngebut-ngebutan, knee down aja bikin api pak. Jadi yang kayak deker gitu, terus pakai seng, terus kita kalau knee down tuh keluar api cecet gitu. Percikan-percikan gitu lah. Nah kata dia, ya sekarang lo main di Monas tuh buat apa sih? Lo mau main bagus, ibaratnya lo mau main ngebut kenceng like a pro gitu lah ya kan. Ibaratnya kayak pembalap-pembalap internasional, nasional. Terus buat apa? Orang tuh nggak ada yang ngerti. Monas kebanyakan nggak ngerti kata dia yang nonton. Dia ngerti cuman kayak yang dilihat tuh yang wow, knee down. Oh iya gitu ibaratnya, lebay maksud gue lebay. Maksudnya wow, knee down. Oh iya pasti sekarang yang dilihat yang knee down lah ya kan. Yang wow tuh yang knee down. Padahal lebih cepet yang nggak knee down. Padahal banyak di situ yang bermain kenceng-kenceng. Gue juga dulu suka knee down maksud gue ya, karena kata Bang Ando, ya lo di sini emang caper-caperan aja ya kata dia. Sekarang lo lihat aja yang main kebanyakan overacting ya kan, agresif-agresif gimana. Sekarang mereka semua ada rumus apa enggak ya kita nggak tahu ya kan. Masih banyak lah ibaratnya gini lah, bukannya semua pemain gimana enggak ya, maksudnya kan kebanyakan shit, terus ngomong ngalah fuck shit ya, maksud gua kebanyakan kan ada yang nggak ngerti, terus lo main di situ jadi berantakan ya kan. Sekarang ini kan yang latihan nggak cuman yang main di situ kan nggak cuman 3 orang 4 orang tapi banyak ya kan, banyak banget yang main di situ. Ibaratnya ada yang nggak ngerti, kita nggak ngusir, maksud gue, maksud kita ini bukannya ya lo nggak boleh main di situ ya lah, bagus siapa emang ngelarang-larang kalian ya kan, enggak, maksud gue ya lo cobalah kalau misalkan lo nggak ngerti sama sekali, jangan ngebut-ngebutan, nggak pakai helm, nggak pakai jaket, tiba-tiba lo asal-asalan. Pertama ya kan, pertama nih diri kalian sendirilah ya kan yang hancur. Mending deh kalau hancur doang lah, kalau mati lah kita nggak tahu ya kan. Waktu itu soalnya pernah guys, gua lagi main, lagi muter, lagi santai, lagi uler-uleran sama anak Monas. Pasti uler-uleran tuh ya konvoy lah mainnya. Jadi buntut-buntutan, ntar gue di belakangnya dia, tapi main rapi, nggak ada yang susul-susulan, nggak ada yang balap-balapan. Kita semua di ring satu racing line, jadi rapi. Uler-uleran di Monas tuh gue sama anak-anak gue, teman-teman gue. Nah, gue lagi main, tiba-tiba gedubrak ya kan. Wah parah, gue bilang itu apaan? Pas gue lihat anjrit, nggak pakai helm, helm palanya kena pagar. Pagar di Monas tuh ada, kalau kita belok kiri mau ke Istiqlal tuh dari tikungan Nanggung habis letter U. Wah di situ, wah gila, bayangin guys, pagar besi tuh kayak gitu, pagar. Terus pala dia kena ya kan, nggak pakai helm, bocor, muntah darah, mampus. Gue bilang geger otak nih kayaknya nih, parah. Langsung naik taksi kan, taksi juga oh gak banyak banget yang ibaratnya banyak yang nolak lah ya kan, takutnya kenapa-napa apa gimana, darahnya ya kan nggak tahu. Ya pokoknya parah lah guys, banyak banget kejadian di Monas yang sampai palanya bocor lah, yang sampai ininya itulah apalah segala macem ya kan. Nah maksud gue meminimalisir keadaan kayak gitu ya. Kalian kalau udah ibaratnya nggak pakai helm, terus nggak ngerti cara cornering sama sekali, nggak tahu racing line yang bener yang mana, ya beneran nggak usah guys, daripada ugal-ugalan ya kan. Ya mendingan kalian ngebut aja di sirkuit kalau mau ugal-ugalan sekalian. Ibaratnya latihan sehari deh, bayar sirkuit berapa sih, sentuh kecil kayak ya kan, di bawah 300-an lah ya kan, naik bebek, naik metik, kita terserah kalian lah. Ibaratnya lo jatuh juga biarin aja, orang nggak ada objek lain ya kan. Ibaratnya yang latihan-latihan doang di situ. Dan udah pastinya beda lah kondisinya guys sama di jalan raya. Sekarang kalian kalau jatuh,
Nih maksudnya bukannya gimana-gimana, gue cuma kasih tahu aja yang benar. Jadi kadang di jalan nih misalkan gue nyetir terus gue jatuh kubrak. Nah, yang ribet yang mana? Yang depan sama yang belakang kita lah. Yang ikut ribet maksud gue, yang kalian rugiin nih kalau misalkan kena. Terus kayak misalkan nih kita lagi nikung nih, kan lagi nikung begini. Terus tiba-tiba di depan sono warteg. Kayak gue dulu kayak begitu jujur aja, tapi bukan gue balapan enggak. Karena ada lawan arah, karena ada orang lawan arah. Jadi gue jatuh. Nih kayak, dak, udah motor gue masuk warteg, sekarang ya rugi siapa? Wartegnya. Gue juga rugi, pertama ya gue lah. Cuma maksud gue orang lain kan bisa rugi juga, tapi kalau di sirkuit kan enggak. Ibaratnya di sirkuit kan ya, sekarang gini, seramai-ramai latihan kalau misalkan kalian nggak ngerti restrain juga pasti bakal ketinggalan dong sama yang depan ya kan. Jadi nggak mungkin mepet-mepet juga. Nah maksud gue, kalian kalau di sirkuit kan jatuh gak masuk gravel ya kan, masuk pasir-pasir, rumput-rumput, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini kan kalian bisa nabrak orang, nabrak mobil, nabrak gojek, no, kan bahaya juga maksud gue. Wah bener-bener guys, gue dari di Monas tuh dari ibaratnya masih nikung aja tuh tahan kopling. Ngerem gue bingung di berapa meter. Dan sampai akhirnya gue ngerti dan ya oke, gue lebih takut jujur aja. Main di Monas gue lebih takut karena gue banyak teori yang masuk ke kepala gue, jadi gue lebih mikir, jadi kayak oh iya bener anjir, gue nggak mungkin dapat ngerem segini kalau di jalan raya gini 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 bla 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 bla. Terus gue lebih kayak mikir, bukannya gue jago, enggak, gue nggak bilang diri gue jago, gila banyak yang lebih jago daripada gue. Di atas langit masih ada langit guys. Nggak ada yang bilang diri gue jago, nggak ada yang bilang gue masternya cornering, nggak ada. Jujur, ibaratnya gini dah, Rossi pembalap legend, pasti mereka juga punya kekurangan lah. Nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna. Kalau kalian mau belajar cornering, sebelum kalian ibaratnya ugal-ugalan lah ya kan, bisa kok lihat di YouTube udah banyak. Kalian buka YouTube udah ada how to cornering. Di YouTube udah ada cara pengereman erosi, ya kan? How to brake, apalah itulah banyak lah ya kan, engine brake apalah, racing line juga ada latihannya. Banyak kok, kalian nonton bisa Rossi. Nih, sebenarnya gampang guys kalau kalian mau cepet ngerti nih. Nggak usah how to, nggak usah nge-search itu, nggak usah how to. Lo nonton aja MotoGP. Lo perhatiin yang namanya onboard ya, onboard enakan sih onboard. Jadi kayak misalkan onboardnya Marquez, kalian perhatiin, kalian dengerin suaranya, suara raungan mesinnya. Jadi kalian dengerin, dong dong, oh dia engine brake di sini, oh dia ngerem di sini, dia ngegas mulai dari sini di RPM segini, kan kalian bisa rasain. Nah kalau anak motor kan lebih ngerti lah ya kan, RPM bunyinya di raungan berapa RPM. Contoh aja di MotoGP, kalau kalian lihat MotoGP cara racing line-nya, dia masuk nusuk tikungannya gimana, keluarnya gimana, hitting the apex-nya gimana. Kan di situ ibaratnya ya jelas lah, walaupun dia nggak ngajarin ya kan secara lisan, tapi kan secara praktek dijelasin sama dia. Ya maksudnya bukan dijelasin gimana, maksudnya ya kalian kan bisa lihat langsung lah ya kan caranya dia main kayak gimana. Jadi belajar cornering itu nggak harus diajarin sama orang guys. Kalian bisa nonton video-video road race, kalian lihat caranya gimana. Terus kayak misalkan di straight, orang lurus nih, kalau orang nggak ngerti kan ibaratnya anjrit anak motor lurus kayak gitu gaya-gayaan ya kan, apaan sih, tengil banget. Sekarang gini guys, bagi yang ngerti dan yang nggak ngerti, maksud gue di lurusan itu kan orang nundukin pala ya kan, taruh di tangki atau motor bebek, mukanya diumpetin lah pala ke bawah, terus badannya kayak mau tiduran gitu, kayak pelukan sama motor. Itu bukan gaya-gayaan guys, itu bukan gaya-gayaan, tapi itu aerodinamis, jadi ngaruh sama angin. Jadi berarti ya sekarang gini lah, orang ngebut 150 lebih, terus pala lo nih kena angin di atas begini, kan nggak enak ya. Biar aerodinamis nggak menghambat angin ya kan, maksudnya jadi nggak kehambat angin ya, pala kalian ditundukin sebisa mungkin. Makanya motorsport, MotoGP gitu kan ada windshield, ya itu dia lah gunanya biar aerodinamis. Jadi kita bisa ngumpet di balik tuh kaca lah ibaratnya gitu, simpelnya kita ngumpet di balik kaca. Ya sekian lah dari gue, kapan-kapan kita ngobrol lagi, oke guys.
Oke, salam satu aspal bro. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe bro. Thank you.